Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan percobaan kami, yaitu analisis penggunaan zat pewarna alami kunyit dan zat pewarna sintetik pada nasi kuning. Kelompok 5 terdiri dari yang pertama Nuritasari dengan stambuk A2512023, kemudian Amalia dengan stambuk A2512024, dan Ayu Atriani dengan stambuk A2512013. Permasalahan: nasi kuning ini biasa dijual pada pagi hari dan bahkan di daerah tertentu seperti Kota Palu, Sulawesi Tengah dijual pada malam hari. Warna kuning yang merupakan penciri dari nasi kuning biasanya menggunakan kunyit. Namun sekarang ini kita sering ragu apakah pewarna yang digunakan dalam membuat nasi kuning tersebut menggunakan bahan alami atau buatan. Nah, untuk mengetahui apakah zat pewarna yang digunakan pada nasi kuning adalah pewarna alami atau sintetik, oleh karena itu, kami kelompok 5 akan mencari solusinya, yaitu dengan melakukan uji coba serta menerapkan konsep dasar analisis kualitatif secara sederhana. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan antara nasi kuning yang menggunakan pewarna alami dan pewarna sintetis? Yang kedua, apa saja zat pewarna alami dan sintetis yang terkandung pada nasi kuning? Dan yang ketiga, bagaimana dampak penggunaan zat pewarna sintetis tersebut bila dikonsumsi jangka panjang? Selanjutnya yaitu tujuan percobaan. Dasar teori. Zat aditif menurut WHO adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan dalam jumlah sedikit untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, atau memperpanjang masa penyimpanan. Kunyit memiliki bau harum namun agak pahit dan agak pedas rasanya. Serbuk akar kunyit memberikan zat warna yang berwarna kuning jika dilarutkan di dalam air. Kurkumin merupakan senyawa aktif yang ditemukan pada kunir, berupa polifenol dengan rumus kimia C21H20O6. Kurkumin memiliki dua bentuk tautomen, yaitu keton dan enol. Metanyl yellow atau zat pewarna sintetik berbentuk padat serta berwarna kuning kecoklatan. Paparan dari kuning metanyl ini dalam jangka waktu lama atau kronis sangat berbahaya karena menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandungan kemih. Ciri-ciri fisik makanan mengandung pewarna ini ialah berwarna kuning mencolok cerah dan terdapat bintik-bintik putih karena tidak homogen. Alat dan bahan. Alat: pisau, gelas kimia, gelas ukur, cawan Petri, mortar dan alu, pelat tetes, gelas beker, alat pengaduk, pipet tetes. Bahan: nasi kuning, kunyit, larutan etanol, larutan HCl. Prosedur kerja. Pada percobaan ini dilakukan dua perlakuan, yaitu percobaan A, pembuatan indikator alami kunyit, dan percobaan B, uji pewarna metanyl yellow pada nasi kuning.
Prosedur kerja percobaan A. Yang pertama mengupas kunyit, kemudian menumbuk kunyit. Kunyit yang sudah halus dipindahkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambah dengan 5 ml etanol. 3 tetes kunyit ditambah 2 tetes HCl 1 molar menghasilkan warna kuning. Hasil ekstraksi kunyit diteteskan pada plat tetes A dan B. Hasil penyaringan menghasilkan warna kuning, dan warna kunyit mula-mula adalah kuning. Selanjutnya yaitu prosedur kerja percobaan B, uji pewarna metanil yellow pada nasi kuning. Pertama, kita menghaluskan nasi kuning menggunakan mortar atau alu. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes larutan HCl 1 molar. Diaduk hingga homogen. Setelah diaduk sampai homogen, sampel nasi kuning yang sudah homogen dipindahkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu, diaduk lagi hingga homogen. Kemudian mengambil sampel menggunakan pipet tetes. Lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi A. Dilakukan percobaan yang sama pada sampel nasi kuning B. Setelah dilakukan percobaan pada sampel nasi kuning B, selanjutnya yaitu mengamati perubahan warnanya pada sampel A dan sampel B. Hasil pengamatan. Pada percobaan A, pembuatan indikator alami kunyit, didapatkan hasil pengamatan berupa larutan berwarna kuning. Pada percobaan B, uji pewarna metanil yellow pada nasi kuning, didapatkan hasil pengamatan berupa sampel A positif berwarna kuning dan sampel B negatif berwarna ungu. Pembahasan. Senyawa kurkumin merupakan pigmen warna kuning sebagai komponen utama rimpang tanaman Curcuma longa. Kurkumin bukan hanya berasal dari isolasi tumbuhan keluarga Zingiberaceae, tetapi dapat juga diperoleh melalui sintetis kimia di laboratorium. Menurut Permenkes RI nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, di mana metanil yellow merupakan pewarna sintetik yang dilarang penggunaannya pada makanan, salah satunya pada nasi kuning. Pewarna ini dilarang karena bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu, masyarakat harus berhati-hati dalam memilih makanan yang berwarna kuning yang akan dikonsumsi, terutama pada nasi kuning. Dari percobaan ini didapatkan hasil perubahan warna kedua sampel nasi kuning. Pada sampel nasi kuning A tidak mengalami perubahan warna dan tetap berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa nasi kuning sampel A menggunakan pewarna alami yaitu kunyit. Selanjutnya pada nasi kuning B berubah warna menjadi ungu. Hal ini menunjukkan bahwa pada nasi kuning B menggunakan pewarna sintetis yaitu metanil yellow. Berikut ini struktur umum kurkumin. Zat warna sintetis yang memiliki rumus kimia C18H14N3O
CO3SNA dengan penampakan fisik berwarna orange sampai kuning memiliki struktur seperti di bawah ini dengan nama metanyl yellow. Mekanisme reaksi antara metanyl yellow dengan HCl. Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan ini adalah nasi kuning yang menggunakan bahan pewarna alami kunyit apabila ditambahkan dengan 2 tetes larutan HCl 1 molar warnanya tidak akan berubah, tetap berwarna kuning. Sedangkan nasi kuning dengan pewarna sintetis buatan apabila ditambahkan 2 tetes larutan HCl 1 molar maka akan menghasilkan warna ungu. Zat pewarna alami yang biasa digunakan pada nasi kuning adalah kunyit. Sedangkan pewarna sintetis yang biasa digunakan pada nasi kuning adalah metanyl yellow. Gejala awal apabila terpapar bahkan tertelan zat ini yaitu muntah, iritasi kulit, iritasi mata, dan gangguan saluran pernapasan. Bahaya kronis dari penggunaan metanyl yellow dalam jangka panjang menyebabkan gangguan kesehatan pada fungsi hati, gangguan kandungan kemih, bahkan kanker. Berikut referensi yang kami gunakan pada percobaan kami. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.